Halo Kak Uli, thank you udah So, gabung di Nina Talks dan udah mau sharing-sharing. Kemarin itu baru kepikiran kemarin sore harusnya pas di Wanci kemarin tuh udah ke tempat Kak Uli untuk ngobrol-ngobrol itu, tapi baru kepikiran, oh ngajakin Kak Uli aja ngobrol di Nina Talks gitu, terus nyeritain yang beasiswa itu gimana gitu. Jadi teman-teman, Kak Uli ini merupakan salah satu putri Wakatobi, penerima beasiswa CCIP Aminef ya Kak? ya, Nah, Kak Uli itu nama lengkapnya siapa sih Kak? Kak Uli atau gimana? Yang aku tahu kan Kak Uli. WOD, WOD Mulyana. Oh ya, Wawade Mulyana. Jelasin sedikit dong Kak, beasiswa CCIP Aminef itu apa Kak? Oh ya, jadi kita ini Nina Talks, saya kurang tahu ya temanya seperti apa, tapi kita bawa santai aja ya, Iya, anak iya, iya. muda. Iya kayak ngobrol biasa aja Kak. Jadi beasiswa CCIP itu mungkin saya jelasin dulu apa tuh CCIP. CCIP itu singkatan dari Community College Initiative Program. Jadi di mana program ini tuh kita akan studi selama 10 bulan di community college. Jadi bukan di university, mungkin nanti bisa dicari apa bedanya university dengan Hmm, college. hmm, Biasanya singkat cerita sih kalau orang di US itu rata-rata sebelum mereka ke university mereka ngambil di college dulu. Jadi oh, kayak after high school diploma and then come to university. Jadi dia mereka dari high school ke college dulu lebih kepada apa ya? Lebih kepada buat kita dapat skill aja dulu terkait suatu bidang ilmu yang memang kita pengen pelajari. Jadi saya dapat beasiswa itu dari Aminef, American Indonesian Exchange Foundation. Itu yang ngelola dana-dana beasiswa pemerintah Amerika di bawah Fulbright. hmm, Jadi selama 10 bulan, alhamdulillah saya dapat di Valencia College di Orlando, Florida. Itu sekitar ya kalau teman-teman suka nonton film Hollywood mungkin kalau tahu Miami dekat jauh dari Miami itu itu di dulunya, state Florida. iya iya iya. Itu kemarin Kak Uli tahu informasi itu awalnya dari mana Kak? Kak Uli alumni apa sebelumnya? Kuliahnya sebelumnya di mana? Aduh, kalau mau diceritain itu panjang ya ceritanya ya. Jadi saya itu S1-nya dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Dayun Iksanuddin di Bau-Bau. Hmm, Tapi sebelum kuliah Pendidikan Bahasa Inggris, saya itu sudah cukup punya minat yang apa ya, yang tinggi bisa dibilang seperti itu uh, terhadap pariwisata, terhadap pokoknya yang belajar bahasa Inggris, terus pengen tahu aja seperti apa sih pariwisata itu. hmm, Kebetulan saya dulu umur 14 tahun kan pindah ke Wakatobi dari Bau-Bau. Jadi pas hmm, dulu awal-awal lihat ada sale Indonesia, sale Banda, sale Wakatobi Belitung, dan saya tumbuh di situ sih melihat banyak orang yang datang, um, apa ya, lihat orang banyak yang datang ke Wakatobi, orang-orang dari luar negeri, pengen aja bisa bisa ngobrol hmm, ya, dan akhirnya pengen kuliah pariwisata sih seperti Nina juga, cuma hmm, karena satu dan lain hal punya beberapa keterbatasan, akhirnya saya nggak bisa ngambil kuliah pariwisata. Akhirnya saya ke Bau-Bau yang ada pendidikan bahasa Inggris pada saat itu. hmm, Ya jadi lulus S1 dari pendidikan bahasa Inggris hmm, di Unidayan. hmm. Nah Terus itu, kalau kenal CCIP dari mana? CCIP itu karena ada salah satu temanku yang di circle apa ya, circle sale Indonesia itu yang di Wakatobi dulu sama-sama belajar hmm, bahasa Inggris di situ. Dia udah lebih duluan ke sana melalui program CCIP. Jadi hmm, melihat dia yang apa ya, yang udah berhasil dapat beasiswa, dia juga apa like one of my
apa ya, yang bisa menginspirasi. Jadi dari dia banyak informasi, tapi belum langsung daftar lolos. Jadi masih ada drama tidak lolos berapa tahun Oh, gitu. jadi pernah nggak lolos dulu Kak sebelumnya? Nggak langsung satu kali daftar langsung lolos gitu? Enggak, aku 3 kali. Oh, 3 kali. Wow, luar biasa. Aku Jadi kira ya tiga kira kemarin kali. Kauli itu langsung daftar langsung lolos gitu Kak. 1 kali langsung lolos, ternyata 3 kali. Aduh. 3 kali. Emang ya jarang ya yang daftar beasiswa sekali daftar langsung lolos gitu ya. Emang harus berkali-kali biasanya kalau mau daftar beasiswa Ya itu. jadi kalau bilang dulu aku pertama kali daftar-daftar itu memang dari awal daftar udah serius dan memang Hmm. Hmm. beasiswa Tantangan banget ya nge-zoom dengan kondisi sinyal. administrasinya juga cukup cukup apa ya, cukup Cukup banyak cukup syarat banyak administrasinya. persyaratannya untuk orang di daerah seperti saya. Nah, Karena karena tidak di daerah tidak ada tes TOEFL, iya di iya daerah tidak benar-benar. ada penerjemah tersumpah, dan itu memang butuh effort sih banget untuk anak daerah. Jadi eh, saya daftar itu eh, berapa tahun? 3 tahun atau 4 tahun? Tahun keempat kayaknya baru lulus Waduh karena dan persiapannya. Tapi dari tahun pertama udah ikut hmm, dan tahun pertama sorry to say tidak dapat undangan wawancara. Sedih dong ya. itu Tahun kedua tapi udah aktif apa ya, udah cukup mencari tahu, mm-mm. bergabung di grup-grup apa scholarship hunter, baca buku tentang beasiswa luar negeri karena memang mimpinya ke situ. Itu yang buat Kak Uli semangat untuk daftar berulang-ulang gitu gimana? Apa Kak? 4 kali, 3 kali daftar gitu di tahun berturut-turut. Itu satu beasiswa loh ya, belum beasiswa Iya. yang lain. Oh, Kak Uli daftar juga beasiswa yang lain di tahun-tahun itu. Iya, iya. Waduh. Jadi dulu tuh saya pernah baca buku, beli beli buku dari hasil nabung tentang kisah-kisah orang yang apa dapat beasiswa ke luar negeri melalui jalur manapun. Mm-mm. Sampai ada istilah, ada jalur jalur depan, jalur belakang, pintu samping, pokoknya ada banyak terutama misalnya kayak banyak sih beasiswa yang misalnya kayak ke Jerman, kita harus jadi nenis baru bisa kuliah, kan ada yang seperti itu, dibayarin majikan lah bahasa itunya. Jadi baca buku itu tuh saya melihat banyak kisah-kisah yang lebih lebih parah lah dari saya. Saya Hmm. mah perjuangannya hanya tes TOEFL, naik kapal, dagang dulu, jualan, untungnya disisihkan buat beli tiket, itu mah biasa saja ketimbang mereka yang banyak cerita-cerita yang lebih luar biasa. Jadi tapi ada satu kisah yang sangat menginspirasi, ada satu orang yang mengatakan seperti ini dalam dalam tulisan dalam buku itu, kata dia seperti ini. Semakin kamu ditolak itu sebenarnya kamu harus semakin gigih. Ntar kalau diterima, orang yang tolak itu bakal menyesal. Jadi itu bahasa-bahasa Iya seperti iya itu iya. yang apa, yang buat buat lebih semangat. Jadi dia di bukunya itu dia nulis kisahnya dia. Mm-mm. Tulis siapapun ketika kamu gagal tanggal berapa, beasiswa apa. Jadi saya seperti itu. Jadi semangatnya saya itu kayak nulis nih, tolak ini, nulis. Jadi sampai sekarang saya masih punya, termasuk belajar menulis dari pertama kan ada esai ya. Ah, Jadi saya belajar nulis esai itu dari nol, dari punya ide nih semua di kepala, tapi nggak tahu bagaimana caranya menulis yang buat menarik dibaca orang, feelingnya sampai ke pembacanya. Jadi seperti itu. Jadi nggak nulis buku, nulis esai, tapi iya, itu bagaimana orang lebih sulit loh Kak panitianya itu. ya Heeh. panitianya bisa tahu kayak, oh ini orang menarik nih, bisa saya panggil wawancara. Jadi Wah, seperti itu. Jadi dari baca buku itu ya dari awal-awal sih memang, karena memang saya merasa bahwa tidak ada yang membatasi seseorang untuk menempuh pendidikan, apalagi dengan dunia yang hari ini
semuanya dimudahkan dengan digital. Orang dulu kalau mau baca buku kan beli buku di toko buku. Heeh. Kalau sekarang kalau sekarang itu biar digital udah bisa. Ketemu Nina tidak mesti harus ke Tomia, ke sini juga bisa. Jadi Wah, itu sih, tidak ada yang bisa membuat kita feeling kecil, feeling kecil, feeling terbatas karena kita dari daerah. No, wah, aku suka quotes itu, gitu. Kak. Bertindak lokal Ya, tapi berefek global, ya. ya, ya, ya. Semua orang bisa, semua orang punya kesempatan yang Heeh. sama. Terus Kauli itu ternyata perjuangannya, wow, habis-habisan ya. Ternyata perjuangannya itu untuk dapat beasiswa itu, aduh, Masya Allah, pantas dapat itu perjuangannya. Aduh, apalah aku yang kemarin daftar LPDP berjuang, baru gagal sekali aja kayak langsung nyerah gitu. Ternyata dengerin cerita Kauli itu, Mungkin, aduh. ya mungkin sih kalau aku ya dari dulu ya, dari zaman kecil, uh, mentalnya itu mungkin agak itu bersyukurnya Allah kasih mental yang seperti itu karena tidak semua orang. Jadi saya juga dari dulu tuh di circle teman ataupun keluarga, saya suka yang menyemangati kayak apa sih baru ditolak 1 kali, kok udah baper, Hmm, iya, tuh iya. kayak seperti itu kayak biasa saja, besok daftar lagi gitu. Kayak Waduh. kemarin daftar chevening, kalau ditolak tolak 2 kali, awas ya nanti kalau saya lolos. Jadi dibilang seperti itu ke dirinya, ke diri Iya, sendiri kan ya. kayak ya. Jadi Kayak, pas saya merasa kayak oh ini mungkin back to my experience dulu di CCI hmm, itu every time saya di sana baik itu kuliah ataupun pengalaman sosial ataupun internshipnya saya dulu di Universal, kebetulan dapat di Universal Studio itu tuh hmm, kayak mimpi emang yang kayak jalan terus kayak mikir-mikir kayak oh ini harus bangun subuh ini jam 4 ini harus jalan kaki nih. Terus meskipun dibilangin orang, di sini bahaya, kalau jalan kaki perempuan sendiri jam 4 di kompleks apartemen ini sering ada banyak kejadian apa-apa. Tapi yakin kayak kita tuh kayak kalau punya niat baik, kita tuh kalau udah diperjuangkan sepanjang ini, sejauh ini tuh pasti the one and only who can save you is only God. aduh, quotes. Semuanya quotes ini yang keluar. Quotes of the day Santai tapi semuanya. emang memang kayak apa ya, memories bring back memories ya. Iya, itu tahun berapa itu, Kak? 2019 akhir ya waktu itu? 2019 saya berangkat itu Juni, baliknya itu sebenarnya 2020 Mei, April akhir, tapi karena pandemi ketunda 2 bulan. Jadi Hmm, setahun pas. berarti setahun di Amerika. Tepatnya di mana, Kak, di sana? Ya. Di Orlando, Florida. Di Florida. Itu selama 1 tahun Ya. itu ngapain aja, Kak, di sana? Tinggal di mana gitu? Oke, jadi programnya itu punya yang namanya 5 pilar. Mm-mm. Jadi pertama itu pokoknya kita apa uh, kaitannya dengan pendidikan lah, nilai Mm-mm. kita harus memang punya dedikasi terhadap college kita, maksudnya kita belajar baik-baik lah, aku nggak lupa namanya apa, tapi Mm-mm. itu kaitannya dengan kita harus fokus di knowledge, terus kita ada internship, ada social project, jadi kita ada volunteer, jadi itu pengalaman dulu ya sebelum ada volunteer, terus satu lagi ada apa ya, American Learn culture exchange. Jadi kita Mm-mm. belajar kalau di kampusku itu tiap hari Jumat itu saya belajar tentang budaya Amerika, mulai dari politiknya seperti apa. Jadi belajar juga tuh kayak dulu sebelum perang-perang ini belajar Mm-mm. apaan, terus Mm-mm. kayak oh ini polanya di parlemen seperti apa. Jadi we learn through that. Dan ada juga study visit, misalnya kayak seperti saya yang di perhotel tourism and hospitality management, ada beberapa kunjungan study tour juga di hotel-hotel mega yang di sana. Kebetulan kan Wow. di Orlando itu uh, apa ya, hotel terbanyak di US itu di sana. Hmm, ya, ya, ya. Tuh Terus, jadi puas belajar yang tadinya saya membayangkan pertama kali masuk CCI itu kayak
Oke, saya belajar tourism. Oh, ini analisis tourism seperti apa? Gitu itu bayangannya kayak membuat apa planning Hmm. tourism planning atau apa bayangannya seperti itu. Ternyata more than that. Iya, lebih luas lagi Surprisingly, gitu ya, Kak. saya belajar sesuatu yang belum pernah sama sekali. Terus kata di sana dalam program ini kan kita punya program koordinator yang Mm-mm. memang mengarahkan jangan sampai kita tidak sesuai. Terus dia menggali kan kayak oh I think you should come and to learn about more about hotel since you don't have hotel in your area. Maksudnya tidak terlalu banyak hotel. Mm-mm. Jadi ya punya another dream lagi kayak oh iya ya bener ya. Kayaknya keren juga nih kalau apa belajar hotel tentang hotel manajemennya dan sekarang alhamdulillah back to work emang ngurusin hotel. Iya, 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 iya. Terus Kak di sana tinggal di mana, Kak? Di hotel kah atau Oh di mana? jadi seluruh peserta penerima beasiswa CCI itu kita di apa emang udah dia beda dengan beasiswa-beasiswa lain pada umumnya mungkin Mm-mm. karena biasanya kalau beasiswa-beasiswa yang lain itu kita kan dikasih uang bulanan ngatur sendiri semuanya. Mm-mm. CCI ini lebih santai sih aku bilang karena lebih fokus ke kita belajar terus 5 pilar tadi fokusnya jadi kita tidak dipusingkan dengan ngurus rumah ngurus bayar ini jadi tiap bulan udah diaturin jadi uh, kita tinggal di apartemen jadi share room jadi saya dapat Hmm. apa roommate dari Afrika Selatan South Hmm. Afrika Berarti itu terus Heeh. serumah bareng yang dari Turki dari Ghana Hmm. Berarti itu enggak dari bidang studi yang beda. enggak dikumpulin sama kalau dari Indonesia berarti kumpulnya sama orang Indonesia gitu. Wah, Enggak ya? cultural exchange. Waduh. Jadi Pernah ini enggak sih? dari Mm-mm. Indonesia tuh kita satu angkatan ada 26 orang. Itu terbagi berapa state ya? Lebih dari 10 state. Jadi kayak di Orlando saya cuma punya teman orang Indonesia satu, Hmm. cowok. Jadi kita Oh, satu satu kampus tuh hanya berdua. Jadi oh, iya, jadi iya, iya. betul-betul kita tapi saya dan dia juga kita punya apa ya punya prinsip kayak kita udah jauh-jauh main sampai Orlando sekolah ya kita jangan pakai bahasa Indonesia ya gitu karena nanti juga maksudnya kita kan mau upgrade bahasa Inggris kita terus kayak ya lu berteman sama orang lain aja ya ntar kita baru ketemu seminggu sekali itu jadi Hmm. memang apa Keren memberi sih, Kak. peluang kita untuk belajar budaya. Jadi ya Heeh. masing-masing beda sih caranya, tapi kalau saya sama teman saya itu kita punya seperti itu. Jadi kita ketemunya kayaknya hari Minggu, Kakak, Kak, jarang. Kak Uli pernah ngalamin culture shock nggak pas tiba di Amerika? Ada sih, tapi yang lebih bukan kepada yang horor apa gimana ya, bukan yang jelek-jelek, cuma kayak lebih lucu aja. Gimana itu, Kak? Misalnya, Heeh. misalnya lihat orang ganti baju di bus, Oh, iya, 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 iya. kayak kayak memang betul-betul kayak kita kan kalau dan kadang-kadang tuh kayak ada mata kuliah pagi kalau satu kali nggak masuk kelas dan nggak ada keterangan Heeh. itu kita nggak bisa ikut kelas selanjutnya lagi Heeh. jadi Heeh. kalau misalnya kita sakit atau apa ya kalau misalnya sakit subuh ya kelasnya pagi ya at least kita email subuh itu Hmm. kayak oh dear sir dear professor like besok saya nggak bisa masuk kelas karena gini Hmm. at least they know you tapi jadi kadang tuh kayak pagi ada orang yang telat misalnya mungkin dia baru bangun tidur ya jadi Hmm. lihat orang turun dari mobil pakai pajamas pakai piyama Hmm. masuk Terus kelas tapi itu emang kayak apa ya negaranya nggak ada aturan juga yang seperti itu asal nggak mengganggu kehidupan orang lain ya iya, iya, iya. Yang lain memang Kak, sih memang sih kayak tidak ada aturan yang bilang kayak ada juga kadang dosen kayak misalnya kayak kita di hospitality tahu sendiri kan punya standar anak hospitality harus looking sharp dan sebagainya Hmm. looking yang memang betul-betul apa wajahnya anak hospitality gitulah tapi semenjak itu tidak ada aturan tertulis juga
why not? Makan di kelas misalnya. Kita kan kalau di Indonesia kan kayak agak sungkan ya makan di kelas, masa iya? Ya, kalau ini bisa, kalau di sana bisa. As long as kamu nggak makan chips yang kriuk-kriuk sana sini. Oh. Iya, iya. Dan Terus lebih apa? Lebih open, dan itu yang memang menjadi cita-citaku dari awal. Pengen merasakan pendidikan di luar negeri itu bukan berarti pendidikan Indonesia tidak baik, cuma pengen melihat sisi lain dari dunia pendidikan di luar Indonesia. Terus kesulitan selama tinggal di Amerika apa Kak? Bertemu dengan berbagai orang dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Ada nggak sih Kak kesulitannya tersendiri gitu? Mungkin bukan Ada kesulitan ya, kayak tantangan gitu. Tantangan. Ya. Saya kan orangnya bukan agak suka sih, punya problem dengan dingin. Saya anak tropis banget. Di Florida itu dari waktu CCI selection itu saya udah bilang, ditanyain apa sih yang menjadi kelemahan kamu. Terus saya bilang kelemahan saya memang agak sedikit masalah dengan dingin, tapi it's okay, bisa pakai baju tebal dan sebagainya. Padahal di Florida itu tidak ada salju. Cuma pada saat musim salju winter di tempat orang lain, itu di sekitaran kan ini state satu-satunya nggak kena salju, tapi kiri kanan muka belakang ini dingin. Jadi kayak angin-angin pada saat musim salju itu kayak nusuk. Dan saya bangun pagi, kaki tidak bisa bergerak karena saya tidak vaksin flu. Sebenarnya vaksin flu itu kan diwajibkan untuk yang memang daerah winter, yang dapat winter ya. Saya karena memang di daerahnya tidak dapat winter, jadi kayak tidak usah divaksin lah. Kayak gitu. Berarti dan akhirnya bangun pagi, kaki nggak bisa bergerak. Waduh, terus diapain itu? I was shocked. Saya shock, saya pikir itu kayak saya, aduh ini mungkin karena mikirin tugas apa segala macam, tanggung jawab yang banyak, baper ini, bisa-bisa mungkin karena efek stres, takutnya nanti ini kena penyakit apa gitu. Jadi pagi-pagi saya telepon program koordinator, it's like, sir, can you help me, like my feet is very freeze, nggak bisa move. Terus panik, teman-temanku di apartemen datang, ya udah diantar saja langsung ke dokter. Itu pengalaman ke dokter pertama kali, satu-satunya pengalaman ke dokter, karena selama di sana alhamdulillah sehat selain itu. Waduh, berat. Tapi lebih ke tantangannya karena cuaca gitu ya, bukan tantangan lingkungan, misalnya nggak cocok sama orang-orangnya gitu-gitu, nggak ya Kak? Aman ya Kak kalau itu? Alhamdulillah, karena memang sebelum pergi ke sana kan udah beberapa kali juga merantau, terus kerjanya juga kebanyakan proyek sosial, jadi memang udah cukup banyak membaur dengan orang-orang komunitas ataupun organisasi ya. Dan kedua, dari awal mindset saya sebelum ke sana itu memang saya sudah pegang teguh memang bahwa saya pergi ke sana, ini bukan negara saya, bukan budaya saya. Kalau ada perbedaan itu sangat-sangat wajar. Dan it's okay not to be okay sometimes. Jadi saya orangnya alhamdulillah cukup positif kalau ada hal-hal yang seperti itu. Meskipun juga di apartemen juga banyak dramanya, tapi bukan saya yang berantem orang lain. Tapi saya punya roommate yang so sweet. Jadi di antara berapa ya, kita ber-13 di Orlando itu di program CCI, dari kita ber-15 dari 13 negara atau dari berapa negara. Itu masing-masing itu punya cerita berantemnya. Tapi saya dari day one sampai saya pulang, tidak pernah ada punya pengalaman argue dengan roommate. Karena saling menghargai, terus dia cukup menghargai saya karena saya kakak-kakak mungkin ya. Karena rata-rata program-program itu yang adik-adik di bawah umurnya. Terus kalau saya kan orangnya tipenya kalau memang nggak suka bilang nggak suka. Jadi memang apa ya,
bilang aja kayak, oh kita nih share room nih, jadi ada bagian-bagian yang, oh ini bagian saya, ini bagian kamu. Hmm. Kalau kamu mau ngambil sesuatu di bagian saya, ask permission. Hmm. Jadi dengan seperti itu juga kita buat aturan bersama yang memang dijalani. Kalau memang ada yang mau tidak diikuti atau seperti apa tuh keberatan diomongin. Jadi tapi kita so far aman. Kalau yang lain-lain mah ada juga drama-drama campak-campak rambut. Hmm. Tapi Kak, di negara di Amerika nih, Kakak ke sana dengan menggunakan hijab gitu. Pernah merasa sebagai minoritas nggak Kak di sana? Atau gimana teman-teman dari negara lain melihat Kakak waktu itu? Enggak sama Enggak sekali. ya? Dan I'm proud Muslimah. Hmm. Jadi saya pernah sekali punya pengalaman ke theme park. Mm-mm. Pokoknya lagi ada libur main-main. Di antara rombongan cuma saya yang berhijab. Terus Mm-mm. ada satu cowok dari jauh-jauh udah kayak gini. Assalamualaikum sister. Iya, iya, Itu lebih. tuh kayak kita tuh kayak apa ya? Itu kayak melo sih kayak astaga tidak pernah dengar assalamualaikum Iya, lagi. iya. Jarang kan kan tiba-tiba kayak Heeh, ada orang yang recognize kita hanya karena kita berhijab gitu. heeh. Dan karena itu juga tapi di kampusku itu ada namanya program international language gitu lah, belajar bahasa Inggris tapi program internasional. Mm-mm. Saya dulu sempat masuk kelas menulis, jadi saya bermohon sama program koordinator, saya bilang, aduh, saya pengen suatu saat punya bisa bahasa Inggris, tapi jangan hanya ngomong, Nulis tapi juga. tulisannya juga benar itu. Heeh. Jadi saya mohon sama program koordinatorku dan alhamdulillah di support di luar program ya, Mm-mm. di luar program. Jadi saya dikasih kesempatan untuk ikut kelas menulis. What happened after kelas menulis? Aduh, salahnya banyak dong, Nin. Banyak sekali. Tapi udah bisa Sedih. dong sekarang. Bisa, alhamdulillah dikit-dikit. Berarti Ini aku better harus lah, better. berarti aku harus banyak Better belajar than dari Kak before. Uli nih, serius Kak. Jadi kemarin itu di kelas menulis tuh, kelas bahasa Inggris tepatnya, itu banyak juga yang dari Timur Tengah. Hmm. Jadi kayak mereka ngambil International English Program lah namanya. Jadi Hmm. ketemu sama uh, pilot yang memang mereka yang profesinya pilot tapi mau mempermata bahasa Inggrisnya, ada yang pemain sepak bola, jadi lebih banyak temannya di situ. Jadi Hmm. justru lebih banyak teman di kelas internasional itu, di international English program itu, dan banyak juga bertemu yang berhijab. Hmm. Oke Kak Uli, dua pertanyaan terakhir. Dua Kak, dua, bukan yang terakhir Kak, bukan yang terakhir. Dua ya. Kak Uli waktu di sana, Amerika kemana aja Kak? Yang aku lihat itu fotonya karena foto profil Kakak kan di depan patung Liberty gitu ya. Kemana aja Kak selama di sana? Aduh. Jadi saya itu ke 13 state di 13 negara bagian. Kalau di Indonesia sih mungkin kayak provinsi-provinsi ya, tapi di sana kan namanya dibilang state. Jadi saya orangnya itu sebenarnya orang yang paling tidak pernah merencanakan traveling ketika di sana. Mm-mm. Mm-mm. Bukan karena juga saya bilang mau studi fokus saja. Cuma saya di mindset saya itu kayak let it flow. Ya kalau kalau misalnya saya punya waktu dan punya budget, pergi jalan gitu. Tapi Mm-mm. kalau tidak juga ya I'm blessed with what I have right now, seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Tapi saya punya punya teman yang memang tukang jalan, yang Mm-mm. teman sama yang dari Indonesia di kampus yang Mm. sama. Jadi saya dipengaruhi oleh dia. Terima kasih, thanks to Daris kalau dia bisa nonton karena dia yang buat itinerary semua. Jadi 13 state. Sebenarnya masih bisa lebih kalau nggak corona. Hmm. Kemana aja Jadi itu saya Kak? kemarin saya ke New York, ke DC, Washington DC, ke Virginia, ke Boston, ke Chicago, ke Waduh, Miami, ke mana lagi ya? lupa. Pokoknya state-state kota-kota kecil di pokoknya pinggiran Washington DC itu hampir semua deket-deket situ. Town, Virginia, ke New York dan sekitarnya, ke itu makanya kemarin ke Manhattan. Kebetulan ada teman yang
Jadi selama di sana nih surprise-nya juga, dulu kan saya kerjanya jadi tour guide. Jadi moto saya selama jadi tour guide itu kekuatan mimpi ya nih ya. Kita tidak pernah tahu. Jadi dulu saya selalu bilang ke mereka itu kayak doain ya nanti bisa main ke negara kamu, kunjungin kamu. Iya, Jadi iya. itu punya kebiasaan biasanya mereka kasih business card, kartu nama. Jadi saya simpan nih sampai sekarang itu masih ada di rumah yang satu toples. Waduh, iya, iya, iya. Iya dan memang biasanya punya kedekatan yang kayak keep in touch ya. Jadi itu mungkin kalau dalam Islam mungkin kita ya silaturahmi ya. Jadi saya itu tetap keep in touch sama mereka di sosial media kayak hi how are you ya you look so nice apalah gitu bahasa ngobrol-ngobrol kayak apa kabar. Jadi di sana itu ada beberapa orang yang datang kunjungin. Berarti Kak Uli ketemu gitu? Ketemu. Wah. Yang terakhir itu yang kita janjian di San Francisco. Saya pernah ikut dia kapal dari Wakatobi ke Selayar. Naik kapal sama dia. Waktu dulu sail Indonesia di Wakatobi. Jadi dulu waktu belajar bahasa Inggris di Wakatobi Information Center itu dari jam umur 14 tahun itu volunteer semua nih. Volunteer. Jadi volunteer, jadi kenal banyak orang. Jadi pesannya juga mungkin di sini buat yang nonton apa ya? Volunteer itu bukan karena nggak digaji, tapi memang volunteer itu memang tidak ada yang bisa gaji karena dia sukarela. Susah mendapatkan orang yang suka dan rela. Jadi itu satu paket. Jadi mungkin kalau hari ini ya mungkin orang udah lebih familiar dengan istilah volunteer sukarelawan. Tapi di zamanku umur 14 tahun, itu tantangannya luar biasa. Ngapain pergi di sana tidak dibayar? Berarti Kak Uli sejak umur 14 tahun udah sering jadi volunteer gitu-gitu ya, Kak? Ya, karena mungkin dari orang tua juga. Jadi bapak saya itu dari saya belum lahir udah jadi tenaga sukarela kalau ada bencana beberapa kali relawan di Papua, tsunami dulu, zaman-zaman saya belum lahir. Jadi mungkin proud to say mungkin dari orang tua, dari bapak juga yang mengajarkan bahwa volunteer. Terus Kak, apa sih yang Kak Uli rasain yang paling berbeda nih dari sebelum Kak Uli berangkat ke sana, belajar di sana, sama setelah Kak Uli pulang gitu? Pertama, pertanyaan ini kayaknya jarang ditanyakan deh kalau saya diundang ngobrol-ngobrol. Harus dong Kak, kayak before after-nya gitu loh Kak. Ya. Salah satu pelajaran yang saya dapatkan dari roommate saya, dia bilang seperti ini, roommate saya itu dia orangnya jarang ngobrol sama orang, introvert ya. Sementara dia dipasangkan sama saya yang extrovert. Ya, yang apa heboh gitu. Dia ngomong sama saya seperti ini dan itu pelajaran menurutku yang as a big reminder. Jadi dia bilang seperti ini. Oh Uli, I'm so proud of you. Kamu dengan mudahnya bisa berdiri di atas panggung, berpidato di depan banyak orang. Kamu dengan mudahnya angkat tangan ketika kamu nggak tahu jawabannya dan kamu bertanya, kamu orang yang paling pertama angkat tangan dan bertanya. Kamu tidak akan keluar kelas kalau kamu belum paham. Itu sangat mudah bisa keluar dari mulut kamu. Tapi as you know, pemimpin itu kalau misalnya ada suatu saat atau suatu keadaan yang membuat kamu tidak bisa ngobrol karena misalnya tidak bisa ungkapkan isi hati kamu misalnya karena satu dan lain hal di kondisi yang memang tidak memungkinkan, don't be sad, kata dia begitu. Jangan sedih karena kita bisa menjadi pemimpin dengan mendengarkan orang juga. Wah. Iya. Kata dia begitu. Jadi dari dia biasanya kalau dulu kan biasanya kalau ada diskusi bukannya juga mau bilang orang kurang bagus atau seperti apa ya, cuma kadang
saya selalu berpikir bahwa diskusi ini harus diselesaikan di ruangan ini gitu. Kita tidak bisa keluar kalau diskusinya belum selesai gitu. That's okay, no worries. Sometimes like kalau keadaannya tidak seperti yang kita mau atau apa itu wajar-wajar aja. Jadi lebih kepada menerima perbedaan. Karena melihat banyak perbedaan. Jadi kalau melihat kondisi-kondisi yang seperti itu sekarang jadi ketawa sendiri. Jadi kayak melihat kayak, oh that's me dulu. itu. Dan kedua merasa lebih banyak kurangnya. Jadi masih merasa lebih pengen belajar lagi, pengen sekolah lagi, pengen bikin ini, bikin itu gitu. Karena saya merasa dulu melihat diriku yang dulu tuh kayak aduh banyak sekali waktu yang dibuang-buang. Iya. Karena di sana kan melihat orang yang dari bangun pagi sini dan saya di sana tuh sehat, sangat sehat. Karena bergerak terus, olahraga, satu hari udah punya schedule, tight schedule. Kadang bisa tidur 3 jam, tapi saya tidak pernah sakit selama 1 tahun. Iya ya Kak, karena mungkin bergerak terus. Karena bergerak terus disiplin, terus kompetisi yang sehat mungkin. Iya benar. Jadi ya itu PR sih kalau misalnya kita di suatu lingkungan ya. Kalau lingkungannya kurang bagus, mungkin kita yang dititipkan untuk buat bagus, gitu ya. Atau kalau tapi bukan bagus. Kalau belum paham ya diajar-ajar dikit buat paham. Kayak begitu. Jadi kalau sekarang lebih slow. Lebih santai gitu ya Kak, lebih legowo gitu bahasa ini. Ya, perbedaan itu indah kalau kita mampu menghargai satu sama lain. Iya. Ya, dan tidak boleh memaksakan juga kita harus sama. The last question. Apa nih Kak terakhir? Seperti biasa pertanyaan terakhir pasti selalu pesan-pesan untuk anak muda Wakatobi, karena gini Kak, yang aku lihat dari anak muda Wakatobi itu karena kita dari daerah seperti yang Kak Uli katakan waktu di awal, kita itu kadang suka merasa minder gitu, karena saya dari daerah gitu, mana mungkin bisa kayak mereka gitu, bisa sampai ke seperti Kak Uli itu kan kayak, oh ternyata ada juga loh anak Wakatobi yang bisa sampai ke USA, bisa dapat beasiswa, bisa duduk gitu bersama dengan teman-teman dari kota-kota lain juga bisa bersaing gitu. Pesannya untuk anak-anak Wakatobi apa Kak? Biar semangat, biar nggak minderan. Pertama pesannya itu jadi diri sendiri. Jadi misalnya nih Nina, tidak ada Nina yang lain, hanya Nina gitu. Jadi kekurangannya dimaklumi tapi dipelajari biar bisa jadi sesuatu yang lebih baik lagi. Kelebihannya jangan juga dilebih-lebihkan. Jangan juga dilebih-lebihkan apa adanya. Itu sih pertama jadi diri sendiri, be authentic, be original, be bold. Dan kedua itu mental sih menurutku. Mental karena dulu saya waktu tamat SMA teman-teman saya pada kuliah jauh-jauh. Iya. Ke Jawa, ke Jakarta, kemana-mana, pokoknya jauh-jauh. Dan saya tuh selalu ditanyain sama orang seperti ini nih, kayak, Uli mau kuliah di mana? Ya kalau ada uangnya mamaku sama bapakku saya kuliah, kalau tidak juga tidak. Jadi jangan salah, saya tuh orang yang tidak pernah bermimpi mau kuliah karena even in my family I'm the first who going to study to the university. Karena perekonomian orang tua juga pada saat itu masih sangat susah untuk kakak-kakak saya kuliah. Jadi ditanyain orang kayak, dan saya tidak pernah malu, saya bilang, ya kalau ada duit kuliah, kalau tidak ada ya tidak ada. Tapi prinsip saya adalah kita tuh bisa belajar dimanapun. Contohnya, di tempat saya kuliah, di kampus, awal masuk itu kurikulum udah turun, kita diinformasikan nanti kita belajar ini. Jadi saya sudah mencari informasi itu jauh sebelum kelas dimulai. Dulu. Karena
prinsip saya, oke, saya sekolah di Bau-Bau, kampusnya mungkin tidak terbaca di peta kampus-kampus nasional atau apalah ya. Mm-mm. Tapi yang membatasi saya untuk belajar itu tidak ada. Jadi saya sering waktu awal kuliah itu saya tidak punya kendaraan. Saya dari selesai sholat isya di warnet. Mm-mm. Zaman-zaman orang main warnet, main Facebook dan sebagainya. Saya tuh bisa dilihat itu daftar beasiswa ke sini, beasiswa ke sini, beasiswa ke sini. Dan saya itu tidak pernah mencari informasi beasiswa di dalam negeri. Mm. Karena saya merasa bahwa that's okay, saya kuliah di tempat yang kecil. Suatu saat saya akan kuliah di tempat yang lebih besar. Karena saya percaya diri bahwa saya bisa berkomunikasi, even grammarnya berantakan. Mm-mm. Wah, At berarti least saya ngomong tuh, at least saya tuh ngomong orang mengerti maksudnya ah, apa. ah, ah, ah. Berarti Jadi semangatnya itu, jadi tinggi ya, Kak? semangat. Sampai jam 2 malam kadang di warnet, tidak sadar. Dan sampai penjaga warnetnya itu hafal saya, hafal. Unik, Kak, ceritanya. Iya, jadi itu apa pertama itu semangat jadi diri sendiri, apa mental. Tidak ada yang bisa menjatuhkanmu selain dirimu sendiri. Kalau semangatmu sudah hilang, jatuhlah semua. Benar, Kak, benar, Jadi Kak. Iya jadi sih. jadi, jadi itu dan kedua persistence, bukan konsisten, persistence. Mm-mm. Di atasnya lagi konsisten seperti yang saya bilang tadi, gagal bikin lagi, gagal bikin lagi. Jadi saya gagal itu sudah jadiin bercandaan. Mm. Kayak gagal kayak apa sih, baru 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu apa gitu. Jadi nanti kalau Nina ke Wanci saya kasih lihat daftar-daftar mana yang sudah tolak saya punya dan saya suka mendokumentasikan itu. Waduh. Dan pada saat saya diundang ke Jakarta, Ah, saya tidak malu Nin bilang kekurangan saya cerita saja, saya bilang sampai saya ingat ada salah satu interviewer dari US itu waktu saya diwawancara, dia bilang seperti ini pengalamannya ini udah raja ini, kata dia gitu. hmm. Karena dengan dia bercerita 5 menit aja sudah membuat saya untuk ke Wakatobi. Kalau bisa habis dari ruangan ini saya harus ke Wakatobi. Wah, Karena saya bilang, karena dia bilang kenapa sih kamu pengen belajar pariwisata kayak gitu. Saya bilang dong, tempat saya itu tempat salah satu tujuan wisata terbaik di Indonesia, bahkan dunia. Jadi saya udah punya datanya, saya bilang di sana ada terumbu karang seperti ini, mau kemana, mau ke pantai ada begini. Jadi saya dengan sangat bangganya itu bilang, terus saya bilang seperti ini, kalau kamu ya kasih saya beasiswa, saya langsung kayak memang sudah betul-betul percaya diri. Kalau ah, kamu kasih saya beasiswa, kamu bayangin tidak, masa depan suatu kawasan yang kecil, yang memiliki sumber daya, dikelola oleh putri daerah sendiri, bukan orang lain. wah. Jadi saya bilang seperti itu dan kayak dia tanya lagi, what is your long term goals? Saya bilang, kamu melihat saya di umur 14 tahun mengabdi untuk daerah saya tanpa digaji sepeser pun. Umur 14 tahun di saat teman-temanku yang lain pada main, pada jajan di mana-mana, saya ke situ mengabdi. Tidak ada loh, jarang loh anak umur 14 tahun. Can you imagine when you can bring me in the next few years? How you see me in 5 years? Saya tidak mau bilang bagaimana saya melihat diri saya 5 tahun ke depan. Saya sudah mencontohkan persistensi saya seperti ini. Jadi kamu lihat aja nanti, kira-kira kamu bayangin tidak 5 tahun ke depan saya jadi apa? Ketawa itu orang-orang. Kayak ini saya yang dibalik tanya atau seperti apa? Jadi yang selalu saya bilang itu adalah persistence dan jujur itu loh, integritas seseorang itu. Iya, iya, Ya, iya. kalau tidak bisa bilang tidak bisa, kalau bisa bilang bisa, kalau bilang masih kurang dan pengen belajar bilang saya butuh mau belajar. Tapi jangan cepat puas sih. Aduh, Kak Uli, thank you, Kak. Aduh, kayak lagi dengerin motivator nih, kuat semua yang keluar. Ini saya boleh tambah satu lagi enggak? Boleh Karena dong. saya di sini kemarin dari awal pulang, saya itu sudah punya apa ya, goals. Salah Mm-mm. satu, jadi program CCIP ini juga kita tuh memang punya lembaran kerja. Jadi
lembaran. Jadi bukan pas saat kita dapat beasiswanya itu udah selesai, udah happy, udah pergi ke Amerika. Itu punya program. Jadi salah satu short sekaligus long term programnya saya itu adalah I want to share this information to anak muda di Sulawesi Tenggara khususnya yang yang katanya juga punya banyak keterbatasan informasi terkait informasi beasiswa-beasiswa di luar negeri. Jadi saya biasanya punya kelas mentoring. Mungkin bisa japri via Instagram kalau teman-teman yang pengen daftar beasiswa yang sama, saya bisa bantu untuk mereview essay dan beri input. Alhamdulillah sudah 1 orang dari Konawe yang berangkat dan sekarang lagi studi di Washington DC. Wah, yang ikut Jadi itu Kak, kalau yang ikut beasiswa CCI itu. ya, dia ikut kelas mentoring saya, intens. Jadi saya ada review essay-nya, terus ketika dia dinyatakan lulus, interview kita ada simulasi interview, terus Wah. dia menuju visa, ngurusin visa juga kita ada prepare session untuk visa juga. Jadi mungkin bisa juga ke Instagram atau bisa melalui Nina tanya nomor handphone saya. Siap, Itu itu yang mau aku tanyain tadi Kak terakhir, tapi ternyata Kak Ulu udah sebut duluan. terus mungkin saya bisa share screen supaya teman-teman tahu Oh iya, boleh. bidang keilmuan apa saja. Oh, iya, boleh. Oh, kayaknya sih tidak diizinkan sharing. Ya Waduh. kalaupun tidak bisa, mungkin saya coba lihat ya sebentar. Nanti Uh, oh ya, nanti aku cantumin kontak Kauli aja di sini. Jadi teman-teman yang ingin tanya-tanya soal beasiswa itu bisa langsung hubungi Kauli juga untuk mentoring, terus tanya-tanya juga biar lebih gampang gitu karena tanya langsung sama alumninya. Ya, jadi ada program tentang bidang studinya ada agriculture, ada applied engineering, ada business management and administration, ada early childhood education, yang mau belajar IT juga ada, belajar media juga ada, atau yang kayak saya tourism and hospitality management. Jadi mungkin sebelum kita akhiri sesinya juga, karena kita bahas CCI, jadi di sini tuh persyaratannya itu bukan dia harus S1. Justru yang lebih diutamakan itu tamatan SMA. Yang lebih diutamakan oleh programnya itu yang tamatan SMA dan punya pengalaman kerja. Jadi ini program ini bukan orang yang belum ada pengalaman kerja. Jadi at least kita punya 2 tahun pengalaman kerja. Kalau memang yang punya mau belajar bisnis manajemen, kalau kayak beberapa teman saya, at least dia udah running bisnisnya berapa tahun, ada minimumnya ya. Jadi itu dan program ini sebagai wadah untuk siapa saja yang ingin upgrading skill-nya di suatu bidang keilmuan yang tadi, di 8 bidang keilmuan yang ditawarkan oleh CCI tadi. Jadi biar balik ke Indonesia bisa lebih punya kemampuan di bidangnya. Misalnya kayak saya tadi belajar turismenya lebih kepada yang umum, tiba di sana diarahkan yang lebih spesifik dan agar lebih bold. Iya. Dan itu sih. dan setelah Dan pulang teman-teman itu juga akan disuguhkan juga. Ya, sorry. Dan setelah pulang itu yang ilmu yang dipelajari di sana itu emang kepake banget di Wakatobi gitu ya, Kak? Iya, kebetulan sekarang saya bersama kantor yang sekarang ini, saya ada program namanya HOPS, namanya Hospitality of Sustainability Practices. Jadi sharing tentang praktik sustainable di hotel. Kebetulan dulu saya juga magang di salah satu hotel bintang 5 yang di sana dan punya program-program sustainable-nya juga. Jadi itu sih yang ilmu baru, belajar tentang 12 departemen di hotel yang tadinya tidak tahu ada itu di hotel. Dan kebetulan saya spesifiknya Nin lebih kepada hospitality secara umum in specific way, customer service. Jadi sekarang udah lebih punya
apa ya, sense of customer service yang lebih peka. Jadi suka itu sih yang pas pulang ke Indonesia kayak kalau lihat ada sesuatu yang masalah misalnya kayak di pusat perbelanjaan, terus lihat orang yang nggak minta maaf atau tidak ada upaya untuk memperbaiki kekecewaan pelanggan itu kayak aduh, you lost your money, babe. Ya, jadi itu mungkin juga yang saya hari ini semangat di luar dari program kantor saya sekarang ini. Saya masih punya keinginan, mungkin nanti bisa kolaborasi sama Nina juga mungkin kayak bisnis-bisnis di Wakatobi, misalnya restoran, hotel, ataupun penyedia jasa lainnya. Kalau yang mau belajar tentang how to handling customer in a good way atau how to deal with the customer problem, itu saya dengan senang hati bisa memberikan training ataupun kelas. Thank you Kak Uli untuk waktunya sudah mau menyediakan waktu 1 jam. Thank you. Untuk sharing-sharing padahal habis capek loh kerja jam 4 terus lanjut lagi sharing. Lembur ini jadinya. Makasih Kak Uli untuk sharing-sharingnya, bermanfaat banget dan menginspirasi. Ternyata yang saya dengar kemarin itu waktu di NUA itu baru kulit-kulitnya doang. Iya. Nanti bisa lagi. Setelah sharing ternyata banyak hal baru yang saya dapat, pengalaman, terus kemudian pola pikir juga, mindset kayak gitu, banyak banget pelajaran yang saya dapat. Aduh, makasih banyak Kak Uli, semoga sukses terus ke depannya untuk karir-karirnya dan good luck for you. Doakan kami juga Kak, biar bisa amin. Oke, thank you Kak Uli. Untuk terakhir kita capture dulu. Biasa. Aku capture dulu ya Kak. Bentar. Sebelum kita closing. Mana ya? Pas buka IG yang muncul Kak Uli nih. Ini your internet connection is unstable. Aku tadi deg-degan loh Kak, ini internetnya stabil nggak ya? Ya. Doain juga semoga nanti saya bisa bukan lagi sharing pengalaman di Zoom, tapi mungkin melalui buku seperti Nina. Iya loh, ayo loh. Oke Kak, 1, 2, 3. Bentar. Kalau sekali itu nggak cukup. Wait. Kita cari dulu, soalnya ini di IG sih. Bentar. Kayaknya yang cocok yang ini deh. Oke. 1, 2, 3. Miring malah nggak dapat. Mana sih? 1, 2, 3. Oke. Thank you Kak Uli. Makasih ya. Thank you for having me. Yes, dadah.